Jujur kata yang curhat ini nih. Jujur saat ini tidak ada sahabat yang mengerti dan menerima ceritaku. Katanya. Kebanyakan mereka membandingkan ceritaku dan kisah mereka. Membandingkan gitu ya. Terus. Sehingga aku merasakan semakin sesak di dada. Sampai akhirnya aku merasa lebih baik memendam semua yang aku rasakan sendiri. Hanya buku diary yang setia menjadi tempatku menuliskan keluh kesahku. Wah. Memang terkadang di circle pertemanan itu ketika kita curhat ya, bukannya dapat solusi ya, malah dibilangin, masalah lu mah nggak seberapa, gua nih. Ada nasib ya? Jadi malah ada nasib gitu kan. Nasib jadinya. Apa ya, Pak besar-besar masalah gitu. Kita lucu sih, lucu itu ngapain ya? Iya, pas cerita ternyata masalah temennya lebih besar gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dari itu gitu ya. Karena ketika kita bercerita, bukan maksud ngebandingin gitu ya. Kita tuh coba ambil hikmah gitu ya. Ambil hikmah daripada ketika kita cerita, teman lain kita juga cerita. Itu artinya bahwa masalah kita sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu daripada masalah teman kita gitu ya. Nah, terkadang bukan maksudnya untuk membandingkan gitu ya, tapi kita ingin mencoba menggali hikmah kenapa kita bercerita, teman kita bercerita, kita ukur, ternyata bukan saya doang yang punya masalah. Ternyata bukan saya doang yang diuji gitu kan. Teman-teman saya diuji dan ujian mereka bisa jadi lebih besar, lebih berat, tapi mereka kuat menjalaninya. Maka tidak ada alasan bagi saya kemudian untuk berkata lemah. Nah itu tujuannya. Jadi jangan dipandang gitu ya. Ketika kita cerita dibanding-bandingkan dengan masalah mereka itu kemudian menjadikan kok teman kita tuh seolah tuh nggak peduli dengan masalah kita. Enggak gitu. Bukan nggak peduli. Itu bukan nggak peduli. Bukan gitu ya maksudnya. Bukan. Terkadang untuk mengekspresikan rasa sayang itu tuh beda-beda gitu. Beda-beda. Jadi itu adalah rasa sayangnya dari temennya kayak gitu. Terus bagaimana? Apakah harus dipendam? Gini. Kesedihan yang diakumulasi, kesedihan yang dipendam secara terus-menerus itu akan membawa dampak negatif dalam jiwa kita, dalam psikologis kita. Punten ya, kenapa banyak akhwat itu depresi sampai punten ada yang sampai jiwanya itu dirasuki oleh jin gitu ya, oleh syaitan. Titik terlemahnya itu, titik temu irisan jiwanya itu adalah ketika seorang manusia itu berada dalam kondisi kesedihan yang berlarut-larut. Hingga akhirnya dalam dirinya itu merasakan kehampaan. Itulah irisan di mana kita itu bisa beririsan dengan dimensinya jin gitu. Makanya kesedihan yang berlarut-larut itu pun itu menarik ya, jadi magnet untuk menarik syaitan ya, itu datang dan mengambil alih, berarti kan mengambil alih gitu ya, mengambil alih jiwa kita. Nah itu bermula daripada kesedihan yang berlarut-larut. Maka bagaimana caranya ketika kita misalnya kesedihan itu kemudian dipendam dan lain sebagainya? Maka ya cara terbaik ketika kita punya masalah itu jangan dipendam tapi diungkapkan. Walaupun tiap orang itu punya cara mengungkapkan yang berbeda-beda. Ada yang dia memang perlu cerita, ada yang dia perlu healing, ada yang dia perlu bersujud, ada yang perlu apa. Aslinya tiap orang itu punya cara problem solvernya masing-masing gitu. Dan kita nggak bisa memukul rata, tapi itu bagian daripada cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, Kang, terus bagaimana seharusnya kalau saya mau healing juga bingung mau healing kemana? Punya temen cerita juga kayak tadi gitu kan? Ada nasib. Iya, ada nasib cepu semua temennya gitu kan? Maka harus kemana? Maka ya ini tadi kamu udah bilang ya, tempat terbaik untuk kita bercerita itu adalah tempat dimana kemudian kita meletakkan ya kepala kita gitu kan, merendahkan diri kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di titik itulah kemudian kita menyadari bahwa kita tuh nggak mampu tanpa Allah. Butuh pertolongan. Di titik itulah kita kemudian menyadari, ya Allah, aku nggak mampu tanpa pertolongan. Ya Allah, Engkau yang tahu aku punya masalah dan Engkau juga yang ngasih solusi dari masalah aku. Kan saya sering bilang gitu ya, terkadang kalau Allah sayang sama hambanya, rindu sama hambanya, ingin hambanya itu berada di jalan kebaikan, caranya itu unik gitu. Nah di antara salah satu caranya itu kadang kita tuh dibuat sakit hati dulu gitu ya.
Ada yang kalau dia emang pebisnis kadang dibuat bangkrut. Kalau misalnya dia senangnya curhat dibuat sakit hati gitu. Tujuannya agar apa? Agar kemudian tidak ada lagi harapan-harapan dalam dirinya dan dalam kehidupannya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah itu kemudian dia menyadari bahwa satu-satunya tempat berharap dan tempat bersandar itu hanyalah Allah. Tempat di mana kita kemudian bercerita hanyalah Allah. Dan tempat di mana kita memohon pertolongan daripada segala persoalan kehidupan kita hanyalah Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya kita mah nggak akan pernah lepas dari yang namanya Allah dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bissawab, kayak gitu. Berarti tadi coba curhat sama Allah atas masalah-masalah yang teman-teman benar yang teman-teman punya gitu ya. Jadi nggak semua teman-teman ketika curhat ke teman terus teman juga punya masalah besar ya berarti bukan berarti mereka tidak tidak mau mendengarkan. Mungkin itu kita husnuzon benar-benar. Mungkin malas. Mungkin bisa mencari guru ya, ustazah gitu ya. Bisa jadi guru spiritual ya untuk membimbing hati dan jiwanya ya untuk lebih baik lagi karena ini salah satu di antara hal yang harus kita lakukan ya untuk membimbing diri kita itu kayak kita punya guru. Ya. Akhwat perlu guru yang bisa mengertikan akhwat ya. Sama akhwat itu kan biasanya lebih paham tentang bagaimana karakter akhwat ya. Dan tahu bagaimana cara memperlakukan akhwat dengan baik gitu. Jadi kalau akhwat itu kan memang ketika cerita itu tidak butuh solusi sebenarnya. Dia hanya perlu cerita aja. Didengar gitu ya. Iya, solusi belakangan gitu. Betul didengar. Iya kan begitu ya. Jadi kalau perempuan tuh senang cerita karena ketika dia cerita itu setengah kegelisahan dari masalahnya itu menghilang gitu. Bukan masalahnya selesai, tapi dia ngerasa plong aja, udah terungkapkan. Masalahnya sih ada gitu. Banyak. Kayak gitu. Sedikit lega lah gitu ya. Tapi memang biasanya begitu. Kan jadi harus jadi pendengar yang baik ya. Masya Allah. Husnujon ke teman. Nah kalau cowok beda. Cowok gimana? Cowok itu jangan diinterogasi kalau lagi ada masalah. Hah? Diapain? Dibiarkan aja. Nanti ke cerita sendiri. Iya betul. Jadi cowok itu tipikalnya itu dia tuh nggak akan cerita sampai kemudian dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi nyari sendiri ya? Iya. Jadi kalau misalnya udah mau beres nih masalahnya baru akan cerita. Mandiri ya. Terus tujuannya apa? Dia tidak ingin membebani pasangannya. Betul sekali. Mungkin untuk laki-laki tadi kan Ahmad. Yang sekarang buat ikhwannya mungkin itu bisa dipegang tuh. Oke. Gitu ya. Jazakallah khair. Aduh, Kang Rensu, mudah-mudahan apa yang diberikan nasihat-nasihat atau saran yang diberikan oleh Kang Rensu ini bisa teman-teman gunakan atau sebagai renungan ya. Oh, insyaallah. Fix nih. Fix ya. Jadi MC. Bagus ya. Biar gak bimbang gitu. Berarti terus nih. Terus.